Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi kelas 9? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran IPA kali ini mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Silakan disimak. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Yang kedua, perkembangbiakan generatif atau seksual. Khusus pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas perkembangbiakan vegetatif saja. Sementara, untuk perkembangbiakan generatif akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu individu saja atau tak kawin. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa melalui peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contohnya ada tanaman jahe, bawang, bambu, dan sebagainya. Vegetatif alami. Vegetatif alami adalah vegetatif yang dilakukan oleh tumbuhan tanpa bantuan manusia. Yang pertama ada rizoma. Rizoma merupakan bentuk modifikasi dari batang yang menjalar di dalam tanah dan biasanya bercabang. Tubuhnya berruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun berupa sisik. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rizoma adalah kunyit, lengkuas, jahe, dan kencur. Vegetatif alami yang kedua ada stolon atau geragi. Stolon merupakan bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon adalah tanaman pegagan dan stroberi. Vegetatif alami berikutnya ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Memiliki bagian pangkal yang agak keras disebut cakram. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis ada bawang merah, bawang bombay, bunga lili, dan bunga tulip. Vegetatif alami berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang menyambung tumbuh di dalam tanah dan ujungnya berisi cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang ada bengkoang dan kentang. Vegetatif alami berikutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Akar yang membesar atau menggembung dari hasil modifikasi tersebut berisi cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan lobak. Vegetatif alami berikutnya ada tunas. Merupakan tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhan. Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematis. Apa itu jaringan meristematis? Jaringan meristematis merupakan jaringan yang selalu ingin membelah. Misalnya pada ujung batang, ketiak daun, dan ruas-ruas batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas ada pisang dan tebu. Walaupun kita tidak merawat tanaman pisang dengan baik, tetapi tanaman tersebut akan tumbuh subur karena berkembang biak hanya pada tunas atau bagian dari tumbuhan dirinya sendiri. Vegetatif alami berikutnya ada tunas adventif, merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah daun cocor bebek. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan vegetatif buatan. Apa itu vegetatif buatan?
Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan secara vegetatif yang membutuhkan bantuan manusia. Yang pertama ada stek. Apa itu stek? Stek merupakan teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang digunakan untuk stek yaitu akar, daun, dan batang. Contohnya adalah singkong. Tumbuhan singkong dipotong bagian ujung, kemudian bagian ujung akan ditanam di media tanah atau media lainnya. Setelah ditanam, dia akan tumbuh akar-akar baru dan menjadi calon individu baru. Vegetatif buatan yang kedua adalah dengan cara merunduk, yaitu membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Contoh tanamannya adalah stroberi, melati, apel, dan alamanda. Cabang dari tanaman yang digunakan untuk merunduk dibenamkan dalam tanah. Setelah dibenamkan, dia akan tumbuh akar-akar. Setelah tumbuh akar-akar, bagian yang dibenamkan dipotong dan ditanam di tempat yang terpisah dan akan menjadi calon individu baru. Vegetatif buatan berikutnya dilakukan dengan cara mencangkok, yaitu membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Kulit batang dikelupas lalu dibalut dengan tanah atau dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Contoh tanaman yang dapat ditanam dengan cara mencangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Yang pertama dilakukan pada proses mencangkok adalah membuat garis atau bagian yang akan dicangkok. Kemudian, kulit batang yang sudah ditandai dikelupas. Biasanya dikelupas di bagian batang atau cabang yang masih muda. Kemudian, dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau dengan plastik sehingga akan tumbuh akar-akar. Setelah tumbuh akar-akar, bagian batang tersebut akan dipisahkan, kemudian akan ditanam di tempat yang baru. Vegetatif buatan berikutnya adalah sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya ada pada tanaman singkong dan mawar. Setelah batang dipotong ujungnya menjadi runcing, bagian runcing digabung pada jenis tanaman yang lain. Setelah itu dibungkus dan akan menjadi individu baru. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan melalui diskusi kelompok. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.